ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه: الحديث الرابع والثلاثون: إزالة المنكر فريضة إسلامية. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini sejenak kita duduk bermajlis, tambah-tambah ilmu yang bermanfaat insyaallah. Subuh ini kita masuk kembali pada kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sampailah kita pada hadis yang ke-34. Temanya adalah tentang izalatul munkar faridatun islamiyah. Mencegah, menghapus, ya. Jadi mencegah dan menghilangkan kemungkaran itu adalah faridatun islamiyah, kewajiban agama. Hadis ini bermula periwayatannya dari sebuah peristiwa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Thariq bin Syihab. Thariq bin Syihab ini bercerita, awwalu man bada'a bil khutbah yaumil id Marwan ibnul Hakam. Jadi di zaman khalifah atau dinasti Umayyah, jadi setelah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini kan sampai 4 ini masih dipilih dengan, kalau Sayyidina Abu Bakar itu ditunjuk sendiri oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu kemudian Sayyidina Umar ini juga ditunjuk atau diwasiatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Utsman dipilih dengan jalan musyawarah. Nah, begitu juga dengan Sayyidina Ali dipilih dengan jalan musyawarah. Nah, setelah itu kemudian khalifah itu sudah mulai menjadi bentuk kerajaan. Jadi mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini yang kemudian mewariskan kekhalifahan kepada putranya, namanya Yazid bin Muawiyah. Setelah itu Yazid bin Muawiyah ini wariskan lagi kepada putranya, namanya Yazid II. Tapi Yazid II ini tidak mau menjadi khalifah. Akhirnya kemudian digantikan oleh pamannya, sepupu dari Muawiyah bin Abi Sufyan, namanya Marwan bin Hakam. Nah, di zaman Marwan bin Hakam ini jadi khalifah, dia melakukan satu bid'ah besar terkait dengan hari raya Idul Fitri. Nah, kalau kita prakteknya sekarang, dan ini yang benar, kita sholat dulu baru khutbah. Nah, tapi ini Marwan ini dia balik, khutbah dulu baru sholat. Nah, faqama ilaihi rajulun. Pernah suatu ketika ya Marwan ini berkhutbah, mendahulukan khutbah, belum sholat, dia khutbah dulu. Faqama ilaihi rajulun, lalu ada seorang laki-laki yang berdiri.
Faqala kemudian berkata kepada Marwan, presiden itu waktu Marwan itu, as-salatu qabla al-khutbah. Wahai khalifah, salat dulu baru khutbah. Faqala maka Marwan menjawab, qad turika ma hunalika. Itu sudah dirubah. Sekarang itu sudah dirubah. Ketika itu ada seorang sahabat masih hidup, namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau kemudian berdiri dan menarik lengan Marwan dari mimbar, turun, ditarik. Kemudian beliau mengatakan, amma hadza faqad qadha ma alaihi. Laki-laki yang tadi berdiri ini yang mengingatkan Marwan bahwa sholat dulu baru khutbah, itu sudah menunaikan tugasnya. Artinya dia sudah menunaikan kewajibannya, yaitu mengingkari sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau tarik Marwan turun dari mimbar, tsumma qala, kemudian beliau berkata. Inilah hadisnya, hadis yang ke-34 ini. Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya telah mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda, marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Ini tentu hadisnya sudah seringkali kita dengarkan, tapi sejarah takhrijnya hadis ini ya seperti itu tadi. Ketika terjadi kemungkaran, ada yang sudah mengingatkan dengan lisan, ya, kemudian tidak diindahkan, akhirnya kemudian ada yang mengingatkan dengan yad, ya, dengan kekuatannya, ditariknya turun Marwan bin Hakam dari mimbar itu. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita artikan terlebih dahulu. Jadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man, barang siapa. Ya, jadi barang siapa dari al-muslimin al-mukallafin, orang-orang muslim yang sudah mukallaf, yang sudah balik akil, ro'a, menyaksikan, minkum mungkaran, kemungkaran. Kemungkaran itu adalah yang pertama tarku wajibin, meninggalkan yang wajib itu mungkar. Yang kedua adalah fi'lu haramin, melakukan yang haram walau kana sagiran, meskipun dosa kecil, itu adalah mungkar. Jadi barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu. Apakah merubahnya itu kemudian menjadi berkurang atau menjadi hilang sama sekali, atau lebih afdal lagi jika hal-hal yang tidak baik ini kemudian berubah menjadi kebaikan, yang mungkar ini berubah menjadi ma'ruf. Biyadih, dengan tangannya. Fa illam yastati, jika tidak mampu dengan tangannya, fa bilisanihi, maka dengan lisan. Fa illam yastati, jika dengan lisan pun tak mampu, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Maksudnya dengan hati itu adalah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia lemah, tidak mampu mengubah kemungkaran itu dengan tangannya, tidak mampu dengan lisannya, maka dia mengadu kepada Allah, mengatakan, ya Allah, sesungguhnya saya mengingkari, ya, saya tidak senang, saya benci dengan kemungkaran tersebut. Itu sudah gugur kewajibannya. Wa dzalika adhaful iman. Namun perlu dicatat bahwa mengingkari kemungkaran dengan hati, jadi ketidakmampuan seseorang untuk
mencegah kemungkaran itu dengan tangan, dengan lisan, mampunya hanya mengadu kepada Allah bahwa dia benci dengan kemungkaran tersebut, wa dzalika ad'aful iman, itulah tingkat iman yang paling lemah. Artinya di bawahnya itu berarti iman sudah hilang. Jadi kalau ada orang yang justru bukannya ingkar, malah senang dengan hal-hal yang mungkar, atau bahkan menjadi menjadi penggerak, ya, atau memotivasi orang untuk melakukan kemungkaran dengan berbagai macam. Nah ini, kalau berdasarkan hadis ini berarti sudah tidak ada iman di dalam hati. Baik, yang pertama poin hadis ini adalah tentang ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Bagaimana hukumnya mengingkari kemungkaran ini? Laqad ajma'atil ummah. Nah, sesungguhnya ulama dari zaman ke zaman telah ijma', konsensus, ala wujubi ingkaril mungkari, tentang wajibnya mengingkari kemungkaran. Lipayajibu alal muslim, maka seorang muslim berkewajiban ayyungkiral mungkara, mengingkari hal-hal yang mungkar itu hasba taqatih, sesuai dengan kemampuannya. Wa ayyughayyirahu, dan mengupayakan untuk menghilangkan kemungkaran itu hasba qudratihi ala taghyirihi, sesuai dengan kemampuannya. Bil fi'li, apakah dengan perbuatan, awil qauli, atau dengan ucapan. Biyadihi, dengan tangannya, kekuasaannya, wewenang yang dia miliki. Au bilisanihi, atau dengan lisannya. Au biqalbihi, atau dengan hatinya. Al-ingkaru bil qalbi. Jadi ma'rifatul ma'rufi wal munkar, ya, kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Wa ingkarul munkari fil qalbi, lalu mengingkari kemungkaran itu di dalam hati. Ini minal furudil ainiyah. Ini termasuk fardu ain. Fardu ain. Jadi setiap individu itu harus mampu untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan mengingkari yang buruk di dalam hatinya. Wala tasqutu an ahadin fi hal minal ahwal. Jadi ini kewajiban, tidak bisa gugur, tidak bisa digugurkan dari siapapun, ya, apa dan bagaimanapun keadaannya. Jadi barang siapa yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan atau bisa membedakan tapi tidak mengingkari kemungkaran itu di dalam hatinya, adalla ala zihabil imani minhu. Itulah pertanda yang sangat jelas bahwa imannya sudah hilang. Jadi iman ini bertambah dan berkurang. Bisa bertambah, bisa menyusut iman itu. Tapi kalau sudah tidak ada lagi pengingkaran terhadap kemungkaran di dalam hati, maka itu adalah tanda bahwa imannya bukan hanya menyusut, memang sudah habis. Jadi bagaimana kita mengingkari kemungkaran itu dalam kondisi lemah? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ya, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushaku man 'asha minkum ayyara munkaran. Mungkin ada yang hidup lama setelah ini di antara kalian, kemudian melihat kemungkaran, la yastati'u lahu, dan dia tidak punya kemampuan, ghairu ayyu ya'lamallahu min qalbih, kecuali hanya mengadu kepada Allah, annahu lahu karihun,
bahwa dia benci dengan kemungkaran itu. Jadi seperti itu caranya. Jadi kita mengingkari kemungkaran ini, ya, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya saya benar-benar benci dengan kemungkaran itu. Nah, kemudian dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya pernah dengarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yas'alal abda, benar-benar akan bertanya, menanyakan kepada hambanya yaumal qiyamati, di hari kiamat, hatta yaqula, Allah berfirman, ma mana'aka idza ra'aital munkara an tunkirah, ya, apa yang mencegahmu, apa yang menghalangimu tidak mencegah kemungkaran ketika melihatnya. Nah, kalau hamba itu mengingkari kemungkaran dengan hatinya karena ketidakmampuannya ketika hidup di dunia, dia ingkari kemungkaran itu dengan hatinya, nanti di hari kiamat itu tetap ditanya oleh Allah, apa yang menghalangimu untuk mencegah kemungkaran itu ketika engkau menyaksikannya. Nah, fa idza laqqanallahu abadan hujjata, maka ketika itu kemudian Allah mengajarkan sendiri jawabannya kepada hamba itu. Jadi hamba yang ketika hidup di dunia, ya, mengingkari kemungkaran dengan hatinya, nanti ditanya oleh Allah, kemudian Allah sendiri yang akan ajari jawabannya. Qala. Jadi laqqanallahu, Allah mentalkin atau mengajarinya hujjatahu, jawabannya. Qala, maka hamba itu menjawab, ya Rabb, rajautuka wa faraqtu minan nas, ay rajautul afwa minka wal maghfirah. Ya Allah, saya mohon maaf dan ampunan. Wa khasyitu ay yusibani adzam minan nasi fi nafsi aw mali. Tidak lain dan tidak bukan yang menghalangi saya untuk mencegah kemungkaran itu adalah saya khawatir atau saya takut, ya, orang-orang itu akan menyakiti saya, ya, menyakiti diri saya atau merusak harta benda saya. Nah, itu alasannya. Kemudian selanjutnya, ar-ridha bil khati'ah ail maksiyah kabirah. Ridho dengan dosa, ridho dengan maksiat, ini adalah dosa besar. Jadi man alima bil khati'ah, barang siapa yang mengetahui, ya, tentang sesuatu bahwa itu adalah dosa, wa radiya biha, dia tidak melakukan dosa itu tapi dia rela, dia senang, ya, tidak ada pengingkaran di dalam hati. Wa qadir takaba dzamban kabira, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar. Wa ata aqbahal muharramati, dan melakukan keharuman yang paling buruk, keharuman yang paling buruk. Sawaun syahada fi'laha am ghaba anhu, ya, sama halnya atau sama saja apakah dia menyaksikan dosa itu dilakukan, nah, jadi dia ada di situ ketika dosa itu dilakukan, atau dia tidak ada di situ. Wa kana ismuhu ka ismi man syahadaha wa lam yunkiruha. Nah, jadi orang yang tidak menyaksikan terjadinya suatu dosa, tetapi kemudian dia rela, dia senang, ya, dia senang, maka itu hukumnya sama dengan orang yang menyaksikan terjadinya kemungkaran itu tapi dia tidak mengingkarinya. Ini hadisnya dari Al-Urs bin Umairah, riwayat Abi Dawud radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza umilatil khati'ah,
ketika dosa itu, suatu dosa dilakukan fil ardi, di muka bumi ini, kana man syahidaha, maka orang yang menyaksikannya, fakarihaha, lalu membencinya, wa qala murrah angkaroha, dalam redaksi yang lain dia mengingkarinya, itu kaman ghaba anha, hukumnya sama seperti orang yang tidak melihat. Hukumnya sama seperti orang yang tidak melihat dosa itu. Wa man ghaba anha, dan barang siapa yang tidak menyaksikan dosa itu, faradiyaha, namun dia ridho, dia senang, maka kaman syahidaha, maka dia itu hukumnya seperti orang yang menyaksikan dosa itu dan tidak mengingkari. Ini sama-sama dosanya. Kenapa demikian? Wadzalika li'anna ridha bil khati'ah, karena senang dengan dosa itu yafutu bihi inqarul qalbi, secara otomatis akan menghilangkan pengingkaran, penyangkalan di dalam hati. Wa qad alimna, dan tadi sudah dijelaskan, annahu fardu ainin, bahwa minimal seseorang mengingkari dengan hatinya itu adalah kewajiban atau fardu ain. Wa tarku fardil aini, dan meninggalkan fardu ain itu minal kabair, termasuk dosa besar. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, man syahidaha fakarihaha kaman ghaba anha, ai min haitsu adamil ismi. Jadi orang yang melihat sesuatu yang mungkar lalu membencinya, hukumnya sama dengan orang yang tidak melihat dosa itu dilakukan. Maknanya adalah sama-sama tidak berdosa. Kemudian terakhir, al-ingkaru bil yadi awil lisani lahu hukmani. Itu tadi. Jadi mengingkari kemungkaran dengan hati itu hukumnya fardu kifayah. Fardu ain. Mengingkari dengan hati, setiap kita wajib mengingkari kemungkaran itu dengan hati. Kalau tidak, kita melakukan dosa besar. Kemudian bagaimana dengan mengingkari kemungkaran itu dengan tangan atau lisan? Hukumnya ada dua. Lahu hukmani. Yang pertama ada fardu kifayah. Ada yang fardu kifayah. Maksudnya bagaimana? Idza ra'al munkar aw alimahu aktsaru min wahidin minal muslimin. Jika ada orang Islam, sudah lebih dari satu orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, wajaba ingkaruhu wa taghyiruhu ala majmu'ihim. Maka mereka semua ini wajib untuk mengingkari kemungkaran itu. Namun fa idza qama bihi ba'duhum walau wahidan, jika sudah ada satu yang melakukannya, meskipun cuma satu orang, kafa, maka itu sudah cukup. Wa saqatat talabu 'alal baqina, dan yang lainnya itu sudah tidak dituntut lagi untuk mengingkari kemungkaran itu. Jadi semua kita hidup dalam satu kelompok masyarakat muslim ini, ada yang melakukan kemungkaran di antara kaum muslimin, ada yang sudah menegakkan untuk menghilangkan kemungkaran itu, mengingkari kemungkaran itu, maka yang lainnya sudah gugur dosanya. Itu dengan tangan atau lisan. Wa idza lam yakum bihi ahadun, namun jika semuanya diam, tidak ada yang menasihati, tidak ada yang katakanlah merubah dengan kekuasaannya, dengan wewenangnya, athima kullu man kana yatamakkanu minhu bila uzrin wala khaufin, maka semua orang yang sebenarnya mampu namun tidak melakukannya tanpa uzur, maka itu semuanya mendapatkan bahagian dari dosanya itu. Itu yang pertama.
Yang kedua fardu ain. Jadi terkadang mengingkari kemungkaran, merubah kemungkaran dengan tangan atau lisan ini hukumnya meningkat menjadi fardu ain. Artinya berlaku kewajiban itu kepada setiap individu yang muslim mukallaf tadi. Nah, contohnya seperti ini. Wa idza ra'al munkar aw alimahu wahid. Jika yang melihat kemungkaran itu atau yang mengetahui kemungkaran itu hanya satu orang, wa huwa qadirun ala ingkari, sedangkan dia mampu untuk mengingkari hal tersebut, au taghyirihi, atau mampu untuk merubahnya, faqad ta'ayyana alaihi dzalika, maka berlakulah kewajiban itu kepadanya. Wa kadzalika idza ra'ahu aw alimahu jamaah, demikian juga jika kemungkaran ini dilihat atau diketahui oleh banyak orang, wa kana la yatamakkanu min ingkarihi, namun tidak ada yang mampu untuk merubah kemungkaran itu illa wahidum minhum, kecuali satu orang, fa innahu yata'ayyanu alaihi, maka bagi orang yang satu itu hukumnya menjadi fardu ain. Ya, fa illam yakum bihi, jika dia tidak melakukannya, athimah, maka dia berdosa. Bagi hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah, ini adalah beberapa poin awal-awal dari penjelasan hadis ini. Masih ada beberapa poin lagi, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan kita mendatang besok subuh insyaallah. Mudah-mudahan ada apa yang kita kaji pada subuh hari ini bermanfaat bagi kita sekalian. Kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.